Masih sih, masih sama dengan yang pertama. Pertama kan juga sama, saat penonton mengatakan, selalu komen di semua setelah review-reviewnya ya, setelah nonton itu bilang bahwa, "Oh Mangkujiwa itu adalah, hantunya ada di dirinya manusianya sendiri." Kayak gitu. Ini horor yang sangat beda, bukan malah, ada yang mengatakan, "Aduh kasihan sekali sama kuntilanak ya," kayak gitu kan. Tapi tetap menakutkan, kayak gitu loh. Nah, di kedua ini tetap sama, hanya memang kita bawa bukan menceritakan bagaimana berdirinya Mangkujiwo, tapi kita bawa ke cerita yang baru dengan bagaimana sekarang Mangkujiwo berkuasa di tahun 70. Kayak gitu loh. Ya, atau mungkin dengan detail-detail tadi kan lewat radio atau apa kita tahu kan kayak gitu loh. Nah, bagaimana perubahan 71 tuh kita sudah mulai terkikis. Yang dulu kita mengenal budaya Eropa, yaitu Belanda, lewat Belanda. Dari tahun 65 sampai ke 70 itu transisi kita, Belanda mulai terkikis, Amerika kapitalis masuk, gitu loh. Makanya fashion dari adegan dance ke apa sudah bukan kayak noni Belanda yang joget-joget lagi. Nah ini yang pengen aku ajarin, bahwa kita sampai tahun 70 pun udah bukan Belanda lagi, sudah ada perubahan itu. Sumber daya kita, Freeport, Newmont, kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Nah itu seperti terwakilkan oleh pabrik perak itu. Bagaimana perebutan itu, rampasan perang, rampasan sejarah, yang akhirnya semua orang membuat nota atau sertifikat sendiri karena dia lagi berkuasa, kayak gitulah. Tapi belum tentu asli. Saya kan kembali lagi perselisihan, perseteruan kayak gitu ya, untuk mencapai sebuah kekuasaan. Untuk siapa sih kekuasaan itu? Kembali lagi kan. Nah saat kita melihat kekuasaan itu untuk ambisi diri sendiri, ya itu yang akan meninggalkan kesan yang berdarah menurut aku, yang akan menjadi peristiwa kelam yang akan mungkin di saat kita sekarang belum akan ngerasain, tapi generasi next yang akan merasakan peristiwa kelam ini, kayak gitu. Bang Goni, kalau mendirect film ini di mana letaknya paling berat? Hampir semuanya berat, karena kalau kita lihat kan kadang gini, orang berpikir, oh adegan ngobrol di pantai gitu, tapi kan bukan masalah hanya ngobrol di pantai, apa sih yang diobrolin, apa sih yang dibicarain gitu. Nah kadang jadi sesuatu yang susah kalau misalnya itu kan, apalagi ini genrenya horor gitu kan. Jadi kan kita juga harus bagaimana intonasi dari dialog yang harus disampaikan. Jangan menjadi kayak terkesan jadi drama romance kayak gitu, karena genrenya tetap horor kayak gitu loh. Nah, rasa ini, mood ini yang saya delivery ke penonton kayak gitu. Walaupun dia set pantai, dia apa, ada Rimba dan Uma yang seperti kesannya pacaran, tapi tidak masuk ke genre romance-nya gitu. Tapi dua manusia, Adam dan Hawa, yang memang lagi mencari kebenaran kayak gitu loh. Itu yang pengen saya ini dari misteri ini kan seperti horor kan. Mas Tino, penasaran itu adegan-adegan berdarahnya dapat idenya dari mana? Kan itu ditulis manusia lebih kejam daripada setan. Waduh. Begini, kalau kalian cermat sebenarnya dari peristiwanya kan udah ketahuan ya dialog ya. Ada 71, ada 65. Kayak gitu loh. Nah, siapa bapaknya Rimba di tahun 65? Apa yang terjadi di peristiwa tahun 65 berdarah? Yang dilatari oleh militer. Nah, itu yang di Mangkujiwa ini. Kayak gitu loh. Jadi ya saya nggak mau nyebut ya. Itu makanya kalau ada orang yang akan jeli melihat itu, mereka akan mencap ini sini, ini. Tapi saya nggak mau menjudge itu karena saya nggak mau menggurui penonton. Sedangkan saya aja di dalam diri saya masih bilang sejarah saya kabur pasti. Kayak gitu loh. Mana yang benar, mana yang enggak, saya bingung ikut siapa kayak gitu loh. Nah, lewat proyek ini ya saya coba delivery kayak gitu. Kegelisahan kayak kalian semua pasti bingung lah. Kadang bilang, oh ini versi ini. Ya seperti Boto Seno bilang, kamu datang ke saya, versinya siapa? Carmila, versinya Amprawan, ya kan banyak kan. Kayak gitu. Seperti kita, oh versi Komnas HAM, oh versi ini, oh versi militer, versinya Orde Baru ya. Gitu loh. Punya versinya masing-masing, sehingga kita yang sekarang hidup sekarang yang bingung mau ikut yang mana gitu. Semua kelam kayak gitu. Oke. Gitu sih. Thank you, Bang. Sebuah pasangan yang menuntun dia untuk mencari kebenaran itu. Kayak gitu loh. Dimana Uma yang selama ini dirasuki oleh kebenaran yang nggak tahu benar apa tidak, kayak gitu loh. Seperti dihipnotis. Rimba menjadi sebuah obat untuk membukakan matanya dia
terus membuka pikirannya dia menjadi bening lagi gitu loh. Tapi karena begitu kuatnya setan yang ada di dalam diri ini, manusia ini, apapun kiat baik dari rimba ya tidak terfilterkan, tidak bisa masuk gitu. Nah itu yang pengen aku sampaikan gitu. Begitu horornya saat manusia sudah kita doktrin, kita ini akan susah untuk berubah lagi. Nah sampai kalau yang terjadi kan gitu, sejarah dari negara kita, bangsa kita kan kayak gitu. Selalu ada doktrin, selalu ada hasutan dari penguasa di setiap eranya kayak gitu. Yang akhirnya generasi ke depan ini jadi bingung gitu. Nah kayak aku bilang ya semuanya jadi horor juga gitu loh. Nah itu kembali lagi tadi seperti aku bilang tadi bahwa horornya adalah ke dalam diri kita sendiri, ketakutan kita, ketraumaan kita yang akan apakah peristiwa yang kayak rimba akan terjadi lagi di tahun 2024, nggak tahu juga kan. Gitu. Sejarah akan terus berulang ya? Pasti akan terus berulang dari zamannya Romawi pasti gitu, hanya pelaku korban yang akan berbeda. Oke.